Terutama sih yang excited banget adalah, atau yang wow banget tuh ya tadi yang nyuci Kenapa baju. sekarang kamu tidak begitu? Kenapa sekarang kamu tidak begitu? Aduh, Sibuk ya? aduh. Ini podcast bisa jadi biang keributan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Hai, ini dengan warga SKID. Selamat datang di apa ini, Bi? Pillow Talk. Pillow Ini- Talk. Episode pertama. Siapa kamu? Siapa kamu? Masih ada yang nanya gitu ya. Siapa sih dua orang ini gitu ya? Sampai berani-beraninya bikin Pillow Talk di SKID Ya, ini. betul. Kenapa namanya Pillow Talk? Kenapa coba? Pillow Talk ya. Kenapa sih? Jadi Pillow Talk itu apa namanya ya? Ya agak diplesetin dari Pillow Talk. Oh, gitu. Kan biasanya sebetulnya kan ada sebuah tradisi gitu ya, kalau misalkan suami istri pengen harmonis gitu. Jadi salah satu metode apa namanya komunikasinya itu adalah dengan Pillow Talk. Jadi sebelum tidur ngobrol-ngobrol dari hal-hal yang receh sampai mungkin sampai yang berat-berat juga. Iya. Nagih Terinspirasi cicilan dari sana. anak juga di Ya. Pillow Talk ya, Pak ya. Oke, gengs, aku mau memperkenalkan diri dulu. Saya Bunda Nagara, Siapa biasa lo? di SKID ini Bumin. Oke, saya Terus Pamin. ini Pamin. Jadi kami adalah apa? Adalah siapa? Kami adalah founder dari Sekolah Keluarga Indonesia yang sekarang channelnya sedang disaksikan oleh teman-teman semua. Oke, ya ini adalah episode pertama hari Minggu gitu ya. Jadi insya Allah nanti kita akan hadir tiap hari Minggu untuk menemani teman-teman dari obrolan ringan-ringan aja tentang suami, tentang istri, tentang anak, tentang keluarga, tentang mertua, pokoknya tentang keluarga gitu ya. Oke deh, siap. Nah, di episode kali ini kita mau bahas tentang, ini kayaknya obrolannya bakal panas nih, Kenapa tuh? Bini, karena ada Sepanas banget nih. teh yang di depan kita. Oh ya, bisa jadi karena nih banyak banget ibu-ibu yang curhat nih ke DM-nya SKID bilang bahwa kayaknya tuh suami aku tuh udah gak cinta lagi sama aku. Wow, Kamu masih cinta kan sama aku? Ini pertanyaan Parna gak sih? pertanyaan yang berat. Karena kenapa? Misalnya nih, suami tuh kan nggak pernah bilang I love you gitu secara verbal, atau misalnya romantis itu jarang banget loh. Dulu aja giliran sebelum dapet aja bilangnya I love you lah, inilah itulah, sering bawain kue, hadiah dan sebagainya. Tapi giliran udah dapet nggak pernah ngelakuin hal itu lagi, sehingga para istri ini sering banget bertanya-tanya apakah suaminya masih cinta, ya kan? Ayo ngaku. Iya, karena apa ya? Ada namanya grafik cinta gitu. Asik. Ini antara laki-laki sama perempuan gitu. Biasanya nih grafik cinta itu kalau dulu lagi PDKT sebelum nikah gitu ya, laki-laki tuh grafik cintanya dari atas dia mulainya. Oke. Nah, kalau perempuan itu biasanya dari bawah, dari titik nol gitu. Jadi makanya dikejar-kejar terus gitu. Ngebet banget biasanya, umumnya kan laki-laki yang ngebet. Tapi kemudian nikah dan sebagainya, ada satu kepuasan yang udah tercapai buat laki-laki biasanya gitu. Dia udah berhasil menikah, itu sudah sebuah prestasi gitu. Itu goals-nya gitu. Ya, secara nggak langsung itu sebuah goals gitu. Jadi makanya setelah nikah tuh biasanya laki-laki datar gitu ya. Biasa aja karena ngerasa udah memiliki. Gitu. Ngerasa goalsnya udah nyampe. Sedangkan kita nih yang dari 0 gitu ya menuju ke 100 lagi cinta-cintanya gitu. Betul. Tapi kemudian kok jadinya ngerasa gimana gitu ya. Terus ada juga nih, dulu kan kita pernah ribut ya. Jadi akun yang bahasa cintanya fisik. Kalau pinginnya tuh digandeng gitu kan. Pinginnya kemana-mana digandeng. Atau misalnya berang jalan pegangan tangan, inilah itulah. Terus Anda Bapak gila, baru disentuh klik aja terus udah menghindar gitu tangannya, itu tuh refleks, aduh sakit. Nah itu juga konflik pasangan baru yang belum kenal sama pasangannya, belum kenal bahasa cinta, sehingga itu jadi potensi masalah yang bikin ribut. Tapi BTW kayaknya ada yang manggil-manggil dari luar. Oh iya, itu kucing, itu si Puma, kucingnya anak-anak. Ini anak bungsunya Pak Erik itu. Iya, nah tadi soal bahasa cinta ya. Karena memang dulu kita tidak paham, kita saling tidak memahami satu sama lain bahasa cintanya, akhirnya ya tadi ujung-ujungnya ribut gitu. Padahal kan
cinta itu sebetulnya ada apa ya? Ya namanya bahasa cinta gitu ya. Ada macam-macam gitu, tidak harus selalu bentuknya verbal. Iya benar. Verbal tuh umumnya yang diharapkan sama perempuan. Ya, Gitu. Tapi rata-rata laki-laki memang perempuan itu verbal ya. Rata-rata tuh pingin bilang, dikatain I love you gitu. Padahal suami ketika sudah ngasih uang bulanan full gitu ya, sudah bantuin beres-beres, itu tanda cintanya. Bahkan ada suami yang merasa ketika sudah berhubungan badan itu tanda cintanya gitu. Betul. Kan. Nah, terus pernah lagi kita ributkan ya, Bi ya. Jadi, kalau aku gitu ngerasa Sabtu Minggu itu perlu jalan keluar gitu. Perlu jalan-jalan gitu. Rata-rata istri kayak gitu tuh. Tapi, orang yang bahasa cintanya quality time, itu sebenarnya ketika di rumah aja tuh udah menunjukkan cintanya. Gitu. Kan kita jadi gregetan ya, dia di rumah aja. Atau misalnya kita ke hotel, pingin nih aku tuh kalau misalnya kita main ke hotel atau pingin kemana, atau kita yuk explore yuk, ngapain yuk. Iya. Tapi sebagai Kalau kita mah Tidur. My Adventure, apa ya namanya? Mager My Adventure. Iya, jadinya malah tiduran aja karena merasa ya udah itu quality time-nya kita. Nah, itu yang dulu bikin ribut, tapi alhamdulillah ketika sudah ada ilmunya nih, sudah tahu ilmunya, oh kita jadi sadar, oh ternyata bahasa cintanya kamu tuh begitu, bahasa cintanya aku begini gitu. Jadi penting banget ya kita mengenal bahasa cinta gitu karena pasti masing-masing beda gitu. Satu pasangan pasti beda banget gitu. Oh iya dong. Oke, udah langsung nih. Sebetulnya bahasa cinta itu ada berapa sih? Ada 5. Oke, pertama Verbal. Oke. Nah, kalau verbal ini Verbal tuh rata-rata gimana? orang tuh bilangnya, rata-rata orang tuh suka ngomong I love you, suka ngomong aku cinta kamu. Pokoknya pakai Digombalin, bahasa. senang Ya, digombalin. senang digombalin. Oke, senang digombalin. Dan dia juga senang ngegombal. Jadi tanda-tanda nih kalau misalnya pasangan kita adalah bahasa cintanya verbal, dia tuh senang ngegombal. Dia melakukan itu gitu ya? Yes, dia melakukan itu. Oke, ya berarti mungkin contoh orangnya kali senang puitis gitu ya Bisa bahasanya. jadi, iya. Atau mungkin memang apa namanya? Di-explore gitu cintanya. Ekspresif dalam kata-kata. Betul. Oke, itu yang pertama berarti verbal ya. Terus yang kedua? Yang kedua itu fisik. Yang kedua fisik. Oke, fisik tuh kayak gimana nih? Apakah memang disentuh atau kemudian senang disentuh atau senang gimana? Nah, gini deh, untuk ngebedain ya kalau yang fisik, kalau lagi sedih itu ada orang yang lebih senang dipeluk daripada di kata-katain. Misalnya, kamu tuh kuat, kamu tuh gitu. hebat, tapi karena bahasa cintanya bukan verbal, dia biasa aja. Tapi giliran udah dipeluk tuh ngerasa, oh ini tuh powerful banget. Lebih dari kata-kata gitu ya? Yes, gitu. Kalau yang bahasa cintanya fisik. Tapi kalau orang yang bukan bahasa cintanya fisik kayak kita dulu kan, aku bahasa cintanya fisik, kamu bahasa cintanya bukan fisik. Sehingga ketika baru dicolek gini aja menghindar gitu, baru digenggam tangannya aja refleks. Karena memang nggak biasa disentuh atau misalnya ngerasa aneh gitu kan ketika disentuh, ya nggak? Oke, berarti dia merasa dicintai itu ketika fisik dia disentuh gitu ya? Ya, berpelukan gitu loh Pak, atau- unyel-unyelan, usel-uselan gitu ya. Pegangan tangan, Iya, kayak gitu. pegangan tangan. Pipinya dielus-elus gitu ya? Iya, gitu. Tapi ini bahasa cintanya fisik juga tidak melulu berhubungan tentang seks ya. Bapak suka begitu soalnya. Gitu ya, giliran karena bahasa cinta istrinya adalah fisik, saya lagi senang usel-uselan gitu ya untuk membuktikan bahwa tuh saya cinta, tapi ya namanya laki-laki ya, pasti berujung yang tidak senonoh. Ya, ini berarti fisik tuh ya ngelendot-lendot gitu ya umumnya ya. Iya, misalnya Ya. kalau lagi cuci piring Tapi dipeluk, kadang gini, apa namanya, kadang kalau ngelendot-lendot tuh kan kelihatan gitu ya karena fisik kan gitu kan. Manja lah kan istilahnya, manja yang kelihatan dari bahasa tubuh kita gitu. Ada nggak sih pasangan yang jaim gitu? Dia bahasa cintanya fisik terus kemudian jaim gitu, entah karena satu hal dan sebagainya sehingga tidak terungkap aja gitu. kali ya, terus jadinya nggak nyaman di rumah tangganya. Ada sih, ada, bisa jadi nih Bapak Ibu nanti kalau misalnya ngerasa aku tuh ngerasa kurang puas gitu ya dengan suami, jangan-jangan bahasa cintanya memang fisik gitu, tapi karena LDR atau mungkin karena suaminya bukan bahasa fisik sehingga ngerasa tidak dicintai. Ada loh yang kayak Jadi gitu. pas suaminya ngelendot-lendot gitu ya, asa risih gitu, rindu ya, bisa. rindu bahasa apa ya, Sunda bahasa mah. Sunda. Ya, orang Pokoknya Sunda risih rindu. lah gitu ketika Nah. dipepet-pepetin. Padahal sebetulnya ya itu bagian dari ungkapan atau bahasa cinta. Nomor 2 tadi fisik. Lanjut. Oke, yang ketiga adalah quality time. Nah, ini Quality time. bahasa cintanya Bapak nih. Kayak Berarti- gimana sih quality time ini, Pak? Quality time tuh
seneng kumpul mulu gitu ya? Atau gimana sih? Enggak Belum juga ngerti nih. sih. Quality time tuh misalnya gini. Sebenarnya kalau ada dalam satu ruangan yang sama aja, itu tuh udah quality time. Misalnya gini, kita lagi jalan-jalan. Kehadiran fisik Yes, gitu. kehadiran fisik. Tapi beda sama nomor 2 yang tadi fisik. Beda. Misalnya kita ke hotel. Bapak ada di situ sambil ngerjain tugas Apapun, kantor, whatever, ya. sambil ngapain, itu menurut Bapak itu sudah menjadi quality time. Tapi buat kita nih, apalagi aku yang bahasa cintanya fisik tuh nggak nyambung gitu. Aku pinginnya usel-uselan, terus Bapak ngerasa ketika sudah ada di rumah itu aja ya sudah gitu. Tapi kan gini, kadangkala karena memang bahasa cinta dia adalah quality time, yang penting fisik dia hadir, kemudian dia dalam tanda petik memfasilitasi tadi jalan-jalan gitu ya, misalnya nginap di hotel dan sebagainya gitu. Sementara dia masih remote pekerjaan gitu, ya makan sambil main HP dan sebagainya. Itu sebetulnya bagian dari apa ya, over dalam artian menyembunyikan aktivitas dia dengan bahasa cinta quality time atau gimana? Enggak sih, sebenarnya gini loh. Coba deh, Bapak nih yang bahasa cintanya quality time, aku balik tanya nih ya, ke Pak Min nih. Kan kalau misalnya ada kerjaan yang emang perlu di remote di rumah, kan biasa dulu tuh kan ya udah ada kerjaan aja, tapi kan ketika sudah tahu jadinya minta izin kan. Ya. Ya. Iya, oke. Tapi kalau misalnya biasa jadi habit gitu ya, giliran keluar nongkrongin handphone, ada kerjaan atau enggak nongkrongin handphone ya, itu sih sebenarnya karena bermasalah gitu loh. Oke, artinya ada catatan tahu diri gitu ya. Yes. Tahu diri itu ya memang dia bahasa cintanya adalah dia kehadiran fisiknya, kehadiran dirinya di di lingkungan keluarganya gitu. Tetapi kemudian ada waktu-waktu yang memang haram gitu ya, haram untuk terutama main gadget gitu ya. Yes. Kalaupun misalkan memang urgen banget, prioritas banget gitu, panggilan kepala negara misalnya gitu. Atau Apa itu? Panggilan apakah itu? panggilan atasan dan sebagainya, ada izin ya. Iya, ada izin. Tapi ada anekdot lagi itu, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nggak ya? Itu kalau beli barang ya, ya Oke. nggak Mak? Ya nggak sih? Kalau bisa beli barang gitu ya, kita lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oke. Gitu juga Oke, lanjut. Ya, Pak. intinya quality time itu adalah kehadiran fisik dia di tengah-tengah orang-orang yang dicintai gitu ya. Iya, tengah ini istri juga, atau anak-anak. Ya, ini juga nasihat nih buat emak-emak yang kadang ngerasa nih suaminya nggak cinta gitu ya. Padahal fisiknya ada. Ya, dia dengan fisiknya ada aja itu tuh sebenarnya udah cinta gitu Oke. loh. Kadang ngerasa kok dia nggak ngomong, kok dia nggak usel-uselan gitu. Karena quality time ya udah ngerasa dirinya ada di situ aja, itu sebagai bukti cinta gitu kan. Sip. Lanjut, nomor 4. Nomor 4 apa nih? Nomor 4 itu service atau Service. pelayanan. Gimana nih service? Nah, kalau yang servis tuh gini, Mak. Kalau misalnya nih suami yang biasa bikin kopi sendiri, atau juga misalnya kita lagi butuh ngejemur pakaian, terus dia dengan sigap menjemurkan pakaian, itu sebenarnya bahasa cinta suami adalah servis. Ada maksud tersembunyi gitu, terselubung, dia kelihatannya mandiri apa-apa gitu ya, nyetrika sendiri, nyuci baju sendiri gitu, makan sendiri. Sebetulnya itu ya kadang apalagi laki-laki gitu ya, jarang, susah untuk mengungkapkan gitu. Benar kan? Anda ini ya, Anda lagi curhat ya, Pak Amin lagi curhat ya Allah. Jadi ya salah satu juga kan kita tuh nggak dominan dengan bahasa cinta satu ya, bisa 2 bisa 3 gitu. Oke. Oh, berarti tidak mutlak Tidak satu. mutlak, kayak model aku misalnya fisik sama verbal, Pak Amin lebih pada quality time dan service. Jadi ya aku mana paham ya Mungkin Anda sudah urutan gitu ya, urutan pertamanya apa gitu, keduanya apa gitu. Pada dasarnya 5-5-nya ada gitu tiap. tapi yang dominan rata-rata 2. Ya, dominan berarti maksimal 2. Sip. Oke. Jadi pelayanan balik lagi tadi apa? Nah, kalau pelayanan itu karena dia cara memperlakukan pasangannya dengan melayani, dia juga suka dilayani. Misalnya jangan mentang-mentang nih yang pelayanan ya, yang suaminya pelayanan, jangan mentang-mentang dia kemudian bisa bikin kopi sendiri setiap pagi, itu kemudian tidak dibikinin kopi sama kita, sama istrinya. Oke. Karena orang yang pelayanan merasa dia biasanya dibikinin kopi atau dibikinin sarapan gitu sama ibunya. Tapi ketika sama istrinya tidak diperlakukan seperti itu, ya dia ngerasa istrinya tidak sayang lagi sama dia. Dan bahayanya kalau kemudian itu terjadi pada istri.
istri serba mandiri gitu kan. Iya. Itu dianggap superwoman gitu, tapi sebetulnya itu adalah awal pintu gerbang menuju sebuah masalah yang lebih besar, benar nggak? Bisa jadi sih, Pak. Kalau semua mandiri. Wait. Ini maksud Bapak apa? Coba. Enggak, ketika misalkan ini kadang kan sebetulnya angkat galon misalnya ya. Sebetulnya ketika si suami lagi tugas luar kota gitu, dia tuh bisa melakukan sendiri gitu ya. Benar nggak? Atau misalkan masang gas gitu ya. Itu bisa itu tuh. Terus kemudian apa lagi ya? Pokoknya apapun gitu. Ketika suaminya memang lagi dinas kota dan sebagainya, dia bisa melakukan sendiri. Tapi ketika ada suaminya, dikit-dikit ayang. Iya dong. Ayah. Oh, itu mah udah nggak usah pakai bahasa Pasangin cinta juga ya. gas Udah dong. begitu. Nah, Kodratnya maksudnya kayak ketika ada suaminya di rumah, apa-apa dilakukan oleh si istri, sebagainya gitu, tanpa ada sedikit ruang ketergantungan. Jadi sebetulnya ketergantungan itu penting. Iya, jelas ketergantungan itu penting. Hmm, Penting banget. Apalagi kan ini ya Pak ya, sebagai laki-laki yang fitrahnya adalah bertanggung jawab gitu kan. Kemudian istrinya Butuh berarti kan sebetulnya dari laki-laki juga butuh Iya. untuk digantungi. Apa itu bahasa digantungi? digantung. Emang pakaian baju. Jadi suami itu, laki-laki itu rata-rata butuh untuk dibutuhkan. Nah, gimana tuh bahasanya tuh Pak? Butuh untuk dibutuhkan. Jadi kadang-kadang nih perempuan-perempuan nih, ibu-ibu di sana yang independent woman, yang ngerasa bisa nyari duit sendiri, terus ngerasa nggak perlu bantuan dari suami, itu please bertobatlah. Kenapa bertobatlah? Karena suami salah satu fitrahnya adalah responsibility, bertanggung jawab. Okay. Nah, harus disalurkan tanggung jawab itu ya. Caranya gimana? Yaitu kebutuhannya orang-orang yang bertanggung jawab adalah Dikasih peran. dikasih peran. Dikasih tanggung jawab. Ya. Iya, betul. Sip. Oke, itu nomor 4. Tapi ini beda sama pelayanan, Pak. Jadi gini loh. Iya, maksudnya kan itu ada sedikit sangkut paut lah. Iya. Mumpung ngebahas pelayanan gitu. Misalnya nih, Abi nih biasa tuh kan kalau masang lampu sendiri gitu, Bibi tolong dong, komputer aku nih, Bi tolong dong gitu. Dan kamu sigap untuk melakukannya. Nah, itu tuh udah kelihatan kalau misalnya Abi itu memang pelayanan gitu, Ada servicing. satunya Nah, pelayanan. artinya aku sebagai istri tuh harus sadar diri nih ketika memang sudah kelihatan, oh suami ini pelayanan nih kayaknya nih, karena dia suka melayani istrinya. Artinya ya aku harus melayani Anda dengan sepenuh hati. Ada loh ibu-ibu yang bahasa cintanya pelayanan itu nyuci aja pakai tangan, saking pingin yang ngelayanin suami. Kebayang dong. Jadi keingatan sama papa di rumah. Nah, Jadi dari iya. kecil yang ketangkap gitu ya, yang ketika ketangkap sama ingatan bahwa yang nyuci baju itu papa. Terus kemudian kalau misalkan nih mau lebaran gitu kan, mencit hayam bahasa Sunda. Potong ayam gitu ya, nyembeli sendiri gitu. Itu mulai dari potong, terus kemudian direndam dulu kan pakai air panas, direbus air panas, dicabutin, itu sama papa. Terutama sih yang excited banget adalah, atau yang wow banget tuh ya tadi yang nyuci Kenapa baju. sekarang kamu tidak begitu? Kenapa sekarang kamu tidak begitu? Sibuk ya? Aduh. Ini podcast bisa jadi biang keributan ya, Masya Allah. Ya kan sekarang banyak yang paretonya, jadi yang kecil-kecil 80% itu dialihkan. Dasar lanjut emang kita. baja Yang kelima, ya. lanjut Oke, yang kelima. yang kelima hadiah. Ini sebenarnya kalau hadiah ini semua orang suka dikasih hadiah. Oke, ya. Dia spesial. Semua Apalagi orang gratis, suka. kan gratis Iya. hadiah. Oke. Tapi nih ada orang yang memang bahasa cintanya tuh dominannya hadiah. Kayak model nih, bapak-bapak. Kalau pergi dari mana aja, itu pasti suka bawa tentengan. Oke. Nah, seperti misalnya nih datang dari kantor tiba-tiba bawa martabak, itu sebenarnya bahasa cintanya hadiah gitu. Tapi ini istrinya jadi marah-marah, bawain lagi makanan, udah tahu Jajan istrinya terus, jadi gitu ya. kayak gitu, jajan terus gitu. Oke. Padahal itu bahasa cintanya memang gift gitu loh. Misalnya Dia senang memberi ya. yes, dia mengungkapkan cinta pada ibunya gitu ya dengan memberikan hadiah. Berantemlah sama istri.
gitu. Oke. Karena itu kan sebagai tanda anak, sebagai dia misalnya mencintai ibunya dengan memberikan hadiah gitu ya, karena bahasa cintanya hadiah. Misalnya kalau bahasa cintanya verbal sering telepon ibunya gitu kan. Nah kalau ini jadinya ribut gitu. Tapi ada sangkut pautnya sama ini nggak sih kalau bahasa cintanya adalah hadiah gitu atau gift ya? Orang tersebut adalah cenderung orang yang secara apa ya, tingkat kepeduliannya tinggi gitu. Empati gitu ya. Empatinya tinggi. Ada kata lain yang nggak? aku tahu tuh gini loh Pak. Atau social responsibility-nya tinggi gitu. Enggak sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi kalau orang yang seneng ngasih hadiah, dia itu daripada jajan di luar nih Pak, daripada jajan di luar ya udah, mendingan dia uangnya buat beli hadiah. Gitu. Beda rasanya dengan orang yang quality time. Kalau orang quality time, kalau misalnya punya uang, ya udah kita sama-sama makan di luar bersama. Nah, tapi kalau orang yang bahasa cintanya gift, bawa Beli di makanan luar, dari bawa luar ke bawa ke rumah. rumah. Nah, beda ya, itu kan beda tuh. Padahal sama-sama makan gitu, tapi karena bahasa cintanya beda, terus beda. Dampaknya kalau kita nggak paham, ya bisa ribut. Gitu. Oke. Sip. Nah, tadi Berarti juga kan 5 ya? udah sekalian tuh tanda-tandanya. Kalau misalnya aku fisik karena aku senang diusel-usel, artinya memang itu bahasa cintaku Bahasa gitu. fisik. Nah ini juga gampang nih di asesmen sama. Oh iya, nah betul. Asesmennya gimana? semuanya. Cara asesmennya? Tinggal dilihat aja kalau dia lebih senang ngobrol cinta gitu ya dengan verbal, dengan misalnya oh sayang aku tuh Otomatis cinta verbal. kamu. Kemungkinan Otomatis besarnya verbal. Yes. Jadi kita Oke. memang sebagai pasangan harus sadar kalau istrinya sering bilang I love you, ya mau dibales gitu loh. Jangan Oke. I love you. Oke. Oke. Itu Anda dulu. Ya berarti asesmennya adalah dia mati ya gitu. Jadi coba dicek-cek gitu bapak ibu atau pasangannya di rumah gitu. Kira-kira si bapak teh apa ya? Dia senangnya ngapain gitu? Apakah memang suka nyeduh kopi sendiri? Suka bikin pisang goreng sendiri? Atau memang suka usel-usel? Suka gombal-gombalin? Berarti kemungkinan besarnya dominannya di sana gitu ya. Karena dia akan melakukan apa yang dia ingin lakukan, dia inginkan. Misalnya, aku sering ngobrol cinta ya memang karena itu bahasa cintaku gitu ya. Aku juga pingin gitu dibilangin gitu. Aku Oke. senang meluk orang, ya aku juga pingin dipeluk gitu loh. Atau misalnya mungkin di sini Pak Bu, apa sih namanya, senang gitu ya melayani suami gitu ya, sampai nyuci aja pakai tangan atau misalnya mempersiapkan kebutuhan suami semaksimal mungkin. Di hatinya itu pasti dia juga pingin dilayanin sama suami. Oke, do what I want gitu ya. Yes. Sip, berarti tapi soal asesmen kan itu berdasarkan pengamatan gitu ya. Berdasarkan pengamatan kita, kadang mungkin kita nggak ada ketidakyakinan benar nggak sih bahasa cintanya itu gitu. Ada nggak sih asesmen yang mungkin lebih Ada. Nanti kita posting di web kita ya. Oke, Di sip. portalnya Pantengin SKID. berarti Jadi pantengin di web Ya. SKID namanya sekolahkeluarga.id atau sekolahkeluarga.com. ya, Serta. tinggal klik nanti keluar tuh asesmennya. Jadi nanti Oke. Bapak Ibu semua nanti bisa asesmen pasangannya atau bisa asesmen anaknya. Karena Oke. bahasa cinta itu Dari mulai berapa? Umur berapa? sebenarnya umur 3 udah bisa ya. Umur Ketika 3 tahun. anak sudah bisa diajak komunikasi, itu udah bisa. Tapi kalau misalnya maaf misalnya anaknya belum bisa diajak komunikasi meskipun umur 5 tahun ya belum bisa. Tapi ketika anaknya sudah bisa diajak komunikasi dua arah ya. Tandanya berarti udah bisa diajak ngobrol, ajak Iya. komunikasi gitu ya. Kan kayak model anak kita juga berbeda-beda. Misalnya kakak itu lebih pada quality time, gift gitu kan. Terus adik gitu, AA lebih pada ke fisik gitu. Kalau Abi belum Sosial. pagi-pagi belum meluk dia, rungsing kan seharian. Jadi anak-anak juga ada bahasa cintanya yang emang perlu kita salurkan gitu. Oke. Nah, terus kemudian kalau kita tidak mengerti bahasa cinta pasangan, efeknya apa? Oh, kalau tidak mengerti bahasa cinta pasangan, efeknya ya sering ribut. Kan dulu juga kita gitu ya. Sering ribut ya? banget ribut, sering komunikasi jadi nggak lancar, terus juga ngerasa nggak dicintai, ngerasa menderita, yaitu fokus pada apa yang tidak Salah ada. paham gitu ya. Mencari, ya itu ujung-ujungnya bisa mencari sesuatu yang
tidak ada pada dirinya dan kemudian menemukan pada orang lain. Yes, nah Itu bahaya ini banget. bahaya Bahaya banget. Makanya nih untuk para ibu di rumah, para istri, jangan fokus pada apa yang tidak ada dalam diri suamimu gitu. Tapi fokuslah pada apa yang dia miliki, sehingga kalau fokus pada apa yang dia miliki, itu akan timbul rasa bahagia dan keberlimpahan. Tapi kalau fokusnya pada yang tidak ada dalam diri Abi, misalnya ya, aku dulu, kok Abi tuh nggak pernah peluk-peluk aku gitu, aku ngomong cinta nggak pernah dibales gitu kan. Fokus pada yang tidak ada dalam diri Abi, sehingga aku merasa gelisah, sehingga aku merasa kekurangan terus, ngerasa kayaknya gue nggak dicintai deh. Gitu. Oke, berarti itu penting banget ya. Ya mungkin habis ini Bapak Ibu bisa ngecek atau melakukan asesmen terhadap bahasa cinta pasangannya gitu, supaya lebih tahu, bisa lebih memahami, bisa lebih kenal, dan bisa lebih mengungkapkan gitu. Kadang apa ya, nggak nyambungnya antara dua pasangan itu, suami istri itu, karena ya satu tadi bahasa cintanya tidak paham, terus kemudian yang kedua ogah untuk memulai Ya, ngobrol. padahal 80% ya pernikahan itu ngobrol. Gitu. Iya. Jadi 80% itu bukan karena uang. Ya enggak juga, maksudnya 80% pernikahan itu isinya tuh cuma ngobrol. Oke. 20%-nya mungkin tentang gitu ya. Sip, baiklah, itu jadi bahasan kita hari ini tentang bahasa cinta. Jadi mudah-mudahan sharing kita hari ini bermanfaat banget. Kenapa kita kemudian Pillow Talk podcast gitu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa, bukan Pillow Talk ya, Pillow Talk. Ini kan episode pertama, jadi kita juga agak susah-susah nyebutnya gitu, apalagi bahasa Sunda gitu, suka ketukar-tukar Pilop orang PF Sunda sama mah. V gitu. Ya, Pilop Talk. Gitu. Nah ini juga kita pengen menginspirasi Bapak Ibu supaya bisa mengamalkan, bisa memanfaatkan Pillow Talk gitu di rumah, yang mudah-mudahan akan kerasa banget sih bedanya. Oke, itu aja. Sip, makasih banyak. Oke, makasih Bapak banyak Ibu. ya sudah hadir di YouTube-nya Sekolah Keluarga.id ini. Jangan lupa kasih tahu ke teman-teman, ke rekan, keluarga, kolega yang memang membutuhkan informasi tentang bahasa cinta ini, bisa di-share ke sana. Dan jangan lupa Oke. juga ya, subscribe. Yo, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.